Pagi hari ini? Ada dong. Ada ya. Sukacita yang baik dan besar dari Tuhan. Ya, haleluya. Thank you Ibu Stefani. Ada pagi hari ini ada semangat juga ya Bu Stefani ya. Oh, bukan semangat lagi, apalagi mau lihat sakura bloom. Haleluya. Baik, saudaraku, puji syukur dan terima kasih tentunya untuk Tuhan Yesus kita yang begitu baik, yang begitu luar biasa kasihnya, pemeliharaannya dalam hidup kita tak pernah berhenti. Selalu ada setiap waktu ya, sehingga kita bisa hadir pada pukul 5 pagi ini bersama-sama. Kita mau memuji serta menyembahnya dan kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi pesannya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saudaraku, selamat pagi dan selamat datang di General Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan. Yang pujiannya pagi hari ini akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim. Serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Otto. Pastor Otto, selamat pagi. Shalom, Pastor. Apa kabar? Shalom, selamat pagi Pak Endro. Ya, Baik. salam kenal. Salam kenal. Terima kasih Pastor. Pak Endro. Ya, welcome and selamat datang di Channel Worshipers of God. Dan kita mau mendengarkan pagi hari ini apa yang menjadi isi pesan Tuhan lewat kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Pastor Otoli Zebua. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini, Pastor. Dan saudara, kita akan mulai persekutuan kita pagi hari ini. Kita akan buka dalam doa. Mari kita buka dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah ini. Ini bukan karena kuat dan jagonya kami, serta hebatnya kami, sehingga kami bisa bangun dari istirahat kami bisa aktif. Ini semua hanya karena kasih, anugerah, dan kemurahan. Engkau begitu baik, sangat baik, dan kami sangat bersyukur karena memiliki Allah yang begitu luar biasa seperti-Mu, Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami akan memuji menyembah-Mu di dalam sebuah persekutuan Morning Praise and Worship GWG. Tuhan berkati persekutuan ini agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan indah. Berkati Pak Hendra yang akan memimpin pujian dan penyembahan pagi hari ini. Dan berkati juga Pastor Otoli Zebua yang akan membawakan pesan lewat kebenaran firman-Mu. Pakai semua anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi hari ini agar dapat dengan semangat Kristus kami dapat melaksanakan persekutuan pagi hari ini. Dan Bapak, jauhkan dari segala macam gangguan agar persekutuan ini dapat berjalan dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin persekutuan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya saudaraku, Pak Hendra silakan. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Tinggi, dimuliakanlah Engkau di atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan nama-Mu Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami,
nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, di saat ini aku bernyanyi lagu kasih bagimu, Yesus. Di saat ini ku naikkan tangan, ku naikkan
sayang Tuhan, nyanyiku cinta Yesus, ku sayang Tuhan. In the moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In the moment like this, I lift up my hand. I lift up my hands to the Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, I love you. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih bagimu Yesus. Di saat ini ku naikkan tangan, ku naikkan tangan bagimu, nyanyiku cinta Yesus, nyanyiku sayang Tuhan, nyanyiku cinta Yesus, ku sayang Tuhan, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, you.
bersyukur selalu kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Tak lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Selama hidupku ku sembah
Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah korban puji-pujian kami di hadapan-Mu, di depan mezbah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ini semua menyenangkan hati-Mu. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi semua yang kami lakukan pada pagi hari ini. Sehingga kami diteguhkan, dikuatkan, disembuhkan, dilepaskan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan, Pak. Selamat pagi semua, Shalom. Shalom. Kita bersyukur senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ottoli Jebua. Saya melayani di GKB Pulau Mas, ya, Gereja Kristen Bersinar di Pulau Mas di Jakarta Timur. Saat ini kami tinggal di Bekasi. Saya sudah menikah, anak saya 2. Anak saya yang pertama laki-laki kuliah di Bali, di Udayana Bali. Dan anak saya yang kedua masih SMA di Bekasi. Terima kasih pagi hari ini kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Saya sudah siapkan ada beberapa slide, semoga bisa ditayangkan slide-nya. Bapak Ibu, tema renungan kita pagi hari ini kekristenan yang seimbang. Ya, sekali lagi, kekristenan yang seimbang. Ya. Ketika saya bicara tentang kekristenan yang seimbang, bukan berarti 50% untuk Tuhan dan 50% untuk dunia. Ya, artinya hidup ini dibagi rata, bukan itu maksud saya. Ya. Pak Hendro bisa dikeluarkan slide-nya ya. Bisa Pak, nanti Pak Hendra yang bantu. Saya belum dikasih ya. Bapak kasihnya ke siapa? Saya sudah kirim ke Pak Wendris. Mungkin udah dikasih sama saya nggak lihat. Ya, sambil dipersiapkan. Jadi saya ulangi tadi, ketika saya berbicara tentang kekristenan yang seimbang, bukan berarti hidup ini 50% untuk Tuhan dan 50% untuk dunia atau dibagi rata. Kalau kita melihat salib itu sebenarnya bicara tentang keseimbangan. Ya, ada yang vertikal, itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan, tetapi jangan lupa, ada juga yang vertikal, hubungan kita dengan sesama. Ya. Nah, segala sesuatu kalau tidak seimbang itu suatu hari akan pasti jatuh ya atau hancur sendiri. Coba perhatikan Bapak Ibu, mobil kita itu ada waktunya sporing ya. Artinya ban itu harus dibalance, ya, harus seimbang. Kenapa? Kalau kendaraan mobil itu tidak seimbang, tidak balance, maka ketika dia berjalan, kalau dia berat ke kanan, maka dia akan lari ke kanan. Dan kalau dia ke kiri, berat ke kiri, maka dia akan ke kiri. Maka dibutuhkan apa? Balance, ya. Dibutuhkan keseimbangan, ya, supaya
dia bisa berjalan dengan lurus. Karena kalau tidak maka dia tidak akan seimbang, ya, miring jalannya. Tidak enak untuk dilihat. Jadi dibutuhkan keseimbangan. Dalam kehidupan kekristenan pun keseimbangan itu juga perlu kita perhatikan. Ya. Perlu ada di dalam diri kita, ya, supaya ketika kita menjalani hari-hari kita, menjalani iman percaya kita, ada keseimbangan. Ya, kita tidak hanya bicara tentang dunia, tetapi juga kita tidak bicara hanya tentang surga saja. Saya mengajak kita membaca Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 29. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ya. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Bapak Ibu, kita tahu firman Tuhan ini, ya. Kalau kita melihat, ya slide berikutnya Pak. Ya ini dia. Nah, coba perhatikan, kalau pernah melihat membajak sawah, ya, itu kan biasanya ada yang dua ekor kerbau, ada juga yang satu. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita tentang keseimbangan itu. Ya, kalau perhatikan kerbau yang sedang membajak, kalau yang memakai 2 ekor, maka yang ada pertama dulu ukuran badan kerbau itu mesti sama. Ya, bobotnya, tinggi badan mereka harus sama. Ya. Dan ketika diletakkan kuk itu semacam kayu di leher mereka, itu pun juga harus seimbang antara yang satu dengan yang lain. Ya, tidak boleh berat sebelah. Harus seimbang. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuan supaya mereka sama itu supaya mudah diarahkan. Kalau kerbau ini tubuhnya tidak sama, tinggi badan tidak sama, maka berat sebelah nanti tidak seimbang. Maka tidak mudah diarahkan. Ya, selain mudah diarahkan, maka dia maksimal pasti bekerja. Ya, karena seimbang dan bekerja sesuai dengan jalur mereka. Makanya kuk yang dipasang itu kepada mereka seimbang, ya, seimbang mereka menanggungnya. Ya, makanya Tuhan katakan apa? Jadi enak, jadi ringan, ya, karena ada keseimbangan. Slide berikutnya. Bicara tentang keseimbangan, pagi hari ini saya menyampaikan kepada kita beberapa hal. Yang pertama sekali, harus ada keseimbangan antara iman dan logika. Ya, sekali lagi, ada keseimbangan antara iman dan logika. Ya. Bapak Ibu, iman itu adalah anugerah Tuhan. Dan logika juga adalah anugerah Tuhan. Maka baik iman maupun logika ini harus bisa digunakan dengan baik karena itu adalah anugerah Tuhan. Coba lihat ayatnya Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, artinya ada iman, ada perbuatan, ada logika. Maka kurang tepat kalau ada orang berkata begini, sejak saya percaya Yesus, saya tidak lagi menggunakan logika saya. Sekali lagi, sejak saya percaya Yesus, saya tidak lagi menggunakan logika saya. Atau orang berkata begini, jangan orang Kristen itu jangan pakai otak gitu loh. Jadi pakai hati, ya. Atau pakai iman. Itu betul, tetapi iman dan logika itu harus bisa berjalan bersama-sama. Harus ada keseimbangan.
1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 16, di sana memang Paulus pernah menegur keras, ya. Dia katakan bahwa hikmat dan akal itu kesia-siaan. Tetapi kalau kita mau membaca secara keseluruhan, Paulus itu tidak pernah mempertentangkan antara iman dan logika. Tetapi di 1 Korintus itu, Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi yang selalu fokus kepada filsafat mereka. Mereka lebih tertarik, lebih banyak membicarakan tentang filsafat mereka. Ya. Jadi, Paulus tidak pernah mempertentangkan antara iman dan logika. Harus ada keseimbangan antara iman kita dan logika kita. Ya. Bapak Ibu, memang ada hal-hal yang tidak masuk di akal kita. Coba slide berikut ini. Slide berikut memberikan gambaran kepada kita, ya, ketika murid-murid Yesus menyeberang di satu tempat, terus Yesus berjalan di atas air. Ingat cerita ini? Petrus ada dalam perahu. Ketika dia Yesus, mereka sangat ketakutan. Tapi Yesus katakan, jangan takut. Terus Petrus katakan apa? Kalau engkau itu guru, suruhlah saya berjalan. Ketika dia berjalan, dia percaya bahwa Yesus yang memanggil dia, maka dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai menyentuh air, logikanya mulai berbicara bahwa air ini pasti menggelamkan dia. Apa yang mau saya sampaikan kepada kita? Iman dan logika memang harus seimbang. Tetapi kita gunakan logika kita, tapi jangan juga izinkan logika membatasi iman. Ya. Kita jangan menggunakan logika, pikiran kita untuk membatasi iman kita. Ya. Karena ada hal-hal memang yang harus bisa dikerjakan, tak hanya iman yang mengerjakan. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau pernah kita perhatikan, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Ya, 5 roti, 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang. Secara logika, roti sebesar apa, ikan sebesar apa yang bisa memberi makan 5.000 orang? Tentu itu tidak bisa. Ya, tentu itu tidak mungkin terjadi kalau pakai logika kita. Tetapi ketika iman yang bekerja, maka tidak ada yang mustahil. 5 roti 2 ikan bisa lebih daripada apa? 5.000 orang dikasih makan. Jadi kehidupan kita itu ada di level iman, ada di level fakta. Ya. Iman dan logika kita harus bisa berjalan bersama-sama. Itu yang pertama. Jadi seimbang antara iman kita dan logika kita. Slide berikutnya. Yang kedua, harus seimbang antara roh dan jiwa. Harus ada keseimbangan antara roh dan jiwa kita. Kita tahu bahwa manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa keseimbangan antara roh dan jiwa. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada ketangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi jiwa itu berbicara tentang kemauan, keinginan, dan kehendak kita. Bapak Ibu, ada 2 orang pengusaha yang sama-sama sukses, tapi suatu hari mereka dua-duanya bangkrut. Ya. Ketika bangkrut dua-duanya, yang satu stres dan dia masuk rumah sakit jiwa. Tetapi yang satu lagi, dia bangkit lagi, dia berjuang lagi, usahanya mulai sukses lagi. Padahal tadinya sama-sama mereka berusaha, sama-sama bangkrut. Tapi yang satu stres masuk rumah sakit jiwa, yang satu lagi
bangkit kembali dan berusaha kembali. Yang kedua, ada orang yang ditinggal oleh tunangannya 1 hari sebelum mereka menikah. Yang satu stres bunuh diri, yang satu dia bangkit lagi, dan dia mendapatkan wanita yang lain, yang lebih baik. Roh dan jiwa harus seimbang. Ketika jiwanya stres, maka yang satu, yang bangkrut tadi, jiwanya tidak seimbang dengan rohnya. Rohnya tidak lagi memberikan kekuatan kepada dia. Maka stres masuk rumah sakit jiwa. Yang satu tidak. Rohnya hubungannya dengan Tuhan baik. Jadi ketika dia bangkrut, rohnya yang memberikan keseimbangan kepada dia. Bangkit lagi, berusaha lagi. Dan dia sukses. Ya. Saya mengibaratkan seperti mobil. Ya. Mobil itu, bodinya itu, katakan itu tubuhnya. Mesinnya itu adalah roh. Dan setir itu adalah jiwa. Setir itu, dia punya kemauan. Mau kemana dia? Mau ke mall, mau ke gereja, mau ke Bogor. Kemana saja dia. Tapi ingat, setir itu dia hanya bisa berjalan kemana saja dia mau ketika mesinnya itu bagus. Ketika mesinnya itu tidak bermasalah. Ketika mesinnya bermasalah, maka apa yang dia tuju, apa yang dia mau kemana saja dia, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi harus ada keseimbangan dalam hidup ini. Roh kita, hubungan kita dengan Tuhan harus baik, tetapi jiwa kita pun juga harus baik, harus seimbang. Ya, harus seimbang. Tidak boleh berkata begini, yang penting saya tetap percaya Yesus, saya tidak mau apa-apa, itu juga salah. Ada keseimbangan antara roh dan jiwa. Slide berikutnya. Kita harus bisa mengaplikasikan hal-hal rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, kita harus bisa mengaplikasikan hal-hal rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Slide berikutnya. Yang ketiga, harus ada keseimbangan antara doa dan usaha. Ya, sekali lagi, keseimbangan antara doa dan usaha. Kita tahu semua, ora et labora, bekerja dan berdoa. Tidak boleh kita berkata begini, lihat burung di udara, tidak menabur dan menuai, tapi dipelihara oleh Bapamu di sorga. Yes, itu firman Tuhan, saya setuju. Tetapi kita kan bukan burung. Kita diberikan logika, kita diberikan kesehatan, kita harus bekerja, kita harus berusaha. Tadi Ibu Stefani itu menceritakan bahwa dia sakit kanker, cancer itu sudah 4 tahun. Kalau saja, ya, saya percaya Ibu Stefani berdoa, beriman, Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Tetapi dia tetap berobat kan? Dia tetap meminum obat kan? Itu artinya apa? Ada usaha. Boleh nggak kita sakit? Boleh. Boleh kita berdoa nggak supaya kita sehat? Itu boleh. Tetapi jangan lupa ke dokter juga. Jangan katakan begini, yang penting saya percaya sehat, saya tidak butuh dokter, saya tidak minum obat. Itu artinya tidak menggunakan apa? Usaha. Ya. Harus ada keseimbangan antara doa dan usaha. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ada usaha dan ada doa. Ada usaha dan ada doa. Ada seorang yang katakan bernama Eki, dia punya tetangga, sama-sama mereka berusaha, ya, berdagang. Eki ini orang Kristen, ya, dia rajin ke gereja, dia rajin memberikan perpuluhan, dia rajin persekutuan, dia takut sama Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang baik. Tetangganya bukan orang yang mengenal Tuhan. Tetapi apa yang terjadi?
dengan usaha mereka yang sama, berdagang bersama, barang yang sama, tapi dia melihat tetangganya itu jauh lebih ramai dari dia, lebih laris daripada dia. Karena dia melihat bahwa kok rasanya kok saya yang rajin ke gereja, rajin ke persekutuan, sementara tetangga saya tidak mengenal Tuhan, kenapa dia lebih laris ya? Jualannya jauh lebih laris daripada saya. Suatu hari dia sharing sama temannya, saya ini aneh loh. Saya ini kan lihat ya, saya ini kan rajin ke gereja loh. Setiap minggu saya ibadah. Saya persekutuan. Saya bayar persembahan-persembahan saya. Tapi kalau dia tetangga saya tidak ke Tuhan, malahan usahanya jauh lebih bagus dari saya. Lebih laris daripada saya. Temannya bilang sama dia, Eki, kamu memang betul. Kamu rajin ke gereja, persekutuan. Tetangga kamu memang tidak takut Tuhan. Tapi kamu ingat, pertama tetangga kamu itu, lihat saja, dia selalu memberikan promosi-promosi. Dia bagi-bagi selebaran. Dia buat promosi. Habis itu bukan hanya itu. Dia itu juga punya pesan antar. Jadi boleh ditelepon, diantar. Kamu kan tidak melakukan itu. Kalau dia pesan. Boleh pesan, boleh diantar. Habis itu apa? Dia itu punya program hadiah-hadiah yang menarik. Sementara di kamu kan kamu tidak lakukan itu. Jadi patasalah orang lebih tertarik kepada belanja di tempat tetanggamu. Kenapa? Dia ada promosi, dia ada usaha pesan antar, habis itu apa? Dia punya program berhadiah, ya wajarlah orang lebih tertarik kepada dia. Apa yang disampaikan kepada kita? Eki boleh takut Tuhan, Eki juga boleh rajin beribadah, tetapi tidak disertai dengan apa? Usaha. Sementara tetangganya, dia ada usaha, ya. Jadi harus ada keseimbangan antara doa dan usaha kita. Yakobus 2 ayat 18, ya, firman Tuhan berkata, tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman. Ya, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku mengatakan kepadamu, tujukanlah kepadaku imanmu, dan aku menunjukkan iman dan perbuatan-perbuatan. Makanya firman Tuhan katakan, Pak, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Doa dan usaha harus ada keseimbangan. Slide berikut. Santo Agustinus, dia pernah berkata begini. Dia katakan begini. Berdoalah seolah-olah semua bergantung kepada Allah. Dan berusahalah seolah-olah semua bergantung padamu. Kita berdoa bahwa semua ini yang kita kerjakan, semua usaha kita ini, semua upaya kita ini hanya bergantung kepada Allah. Maka kita sungguh-sungguh berdoanya. Hanya bergantung kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, berusaha juga seolah-olah semua bergantung padamu. Nah, artinya, karena saya seolah-olah bergantung kepada saya, maka usaha saya harus maksimal. Tidak setengah-setengah. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh usaha saya. Maka itulah kesuksesan. Jadi kita tidak bisa hanya berdoa saja tanpa usaha, atau sebaliknya, berusaha terus dari pagi, siang, sore, sampai malam, tanpa juga menyerahkan kepada Tuhan. Itu juga tidak ada artinya. Bapak Ibu sekalian, memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita tidak selamanya berjalan di jalan yang lurus. Ya, kadang-kadang juga Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang jurang, yang tinggi dan penurunan. Makanya ada satu ungkapan berkata begini. Kalau ada yang manis, jangan langsung ditelan. Dan kalau ada yang pahit, jangan langsung dibuang. Yang manis itu belum tentu madu, dan yang pahit itu pun belum tentu racun. Ingat ya. Kalau ada yang manis, jangan langsung ditelan. Kalau ada yang pahit, jangan langsung dibuang. Yang manis itu belum tentu madu, dan yang pahit itu pun belum tentu racun.
Bapak Ibu sekalian, kalau dalam tubuh kita kebanyakan yang manis-manis, kan bisa jadi penyakit. Jadi sakit gula kita. Kenapa? Karena terlalu banyak yang manis. Maka jangan heran orang-orang yang berurusan dengan KPK, orang-orang yang ada di penjara itu, kadang sebagian mereka itu karena terlalu banyak menikmati yang manis-manis. Berakhirnya apa? Berhubungan dengan KPK. Terlalu sering melihat yang manis, terlalu sering menikmati yang manis-manis. Akhirnya apa? Sakit dia, berurusan dengan KPK. Tapi Bapak Ibu, saya orang kampung. Di kampung saya dulu, kalau kami demam-demam itu, sakit itu, kami tidak ke rumah sakit. Ibu saya tinggal ngambil daun pepaya di belakang rumah, direbus, kami disuruh minum airnya, suruh makan daunnya, itu sembuh. Memang rasanya pahit daun pepaya itu, tapi bisa jadi kesehatan. Kalau kadang-kadang Tuhan izinkan juga, ya Tuhan izinkan juga kita ada dalam posisi-posisi sulit yang tidak inginkan, jangan langsung, kita tidak boleh langsung marah, kita tidak langsung, ingat saja, kadang-kadang perlu juga kita mengalami hal seperti itu. Ya. Jadi doa dan usaha itu harus ada keseimbangan. Saya berikutnya. Nah, libatkanlah Tuhan dalam setiap usaha kita. Ya, libatkan Tuhan dalam setiap usaha kita. Kita boleh berusaha maksimal, tapi tetap ada Tuhan. Karena kalau kita berusaha tanpa Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan, maka itu juga kita bisa berjalan dengan baik. Ada hal-hal kadang-kadang memang kita tidak bisa kerjakan. Kita butuh Tuhan. Saya berikutnya. Slide berikutnya yang terakhir, kita harus seimbang antara sorga dan bumi. Sekali lagi apa? Seimbang antara surga dan bumi. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti Tuhan sendiri yang menginginkan apa? Ada keseimbangan antara surga dan bumi. Tuhan mau kita sukses di bumi dan sukses di surga. Sekali lagi, Tuhan mau kita sukses di bumi dan sukses di surga. Berhasil di bumi dan berhasil di surga. Tuhan menginginkan hal seperti itu. Tidak boleh berkata begini, ya hidup saya di dunia ini, saya nikmati, saya orang yang sukses, saya punya segala-galanya, tetapi nanti kalau di kehidupan kekal, bukannya di surga kekalnya, malahan kekalnya di dalam neraka. Atau sebaliknya, tidak apa-apa, kita boleh menderita di dunia ini, hidup susah di dunia ini. Yang penting kita punya surga. Tuhan mau menginginkan kita bahagia di bumi ini, nanti kita juga bahagia di surga. Kita berhasil di bumi, dan kita berhasil di surga. Harus ada keseimbangan. Tidak kurang tepat kalau kita selalu hanya berbicara tentang surga, tetapi kita lupa berbicara tentang dunia ini. Atau sebaliknya, kita hanya berbicara fokus di bumi ini, tapi kita lupa berbicara tentang surga. Surga dan bumi itu adalah tempat kita. Maka kita harus seimbang. Jangan menghabiskan waktu kita hanya di bumi ini tanpa memikirkan surga. Atau kita hanya memikirkan surga, kita lupa bahwa kita masih ada di bumi ini. Tuhan mau menginginkan kita berhasil di bumi dan berhasil di surga. Bapak Ibu sekalian, ini renungan yang saya sampaikan pagi hari ini tentang kekristenan yang seimbang. Tapi saya ingatkan, bukan berarti 50% hidup ini untuk Tuhan, 50% untuk dunia, kita bagi rata. Bukan itu yang saya maksud. Yang pertama tadi, kita harus seimbang antara iman dan logika kita. Iman dan logika itulah anugerah Tuhan yang harus kita gunakan. Tidak ada yang salah di dua anugerah itu. Semua Tuhan anugerahkan kepada kita untuk bisa kita gunakan dengan baik. Yang kedua, harus seimbang antara roh dan jiwa kita. Roh dan jiwa kita harus seimbang. Yang ketiga, harus seimbang antara doa dan usaha. Ora et labora, bekerja dan berdoa.
Dan yang terakhir, kita harus seimbang antara sorga dan bumi. Tuhan mau kita berhasil di bumi dan kita juga berhasil di sorga. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan bahwa harus ada keseimbangan dalam hidup kekristenan kami. Kami percaya kepada Tuhan, Engkau yang menempatkan kami di bumi ini. Dan Tuhan inginkan kami berhasil, sukses di bumi ini, dan kami juga berhasil dan sukses mendapatkan dan menikmati surga kekal yang Tuhan janjikan buat kami semua. Biarlah renungan yang sederhana dan singkat ini memberkati kami semua. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus akan terus mengajar dan membimbing kami. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Otto yang sudah memberikan pesan lewat kebenaran firman pagi hari ini ya, yang diambil dari Matius 11 tadi. Baik saudara, nanti kita akan ada sesi fellowship. Kita masih bersama Pastor Otto sampai jam 7 pagi. Pastor Otto masih bisa bersama kami ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Pastor. Baik, saudara, sebelum fellowship kita berdoa syafaat terlebih dahulu, dan saya boleh minta tolong kepada Ibu Dona untuk bantu doa syafaat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Dona. Selamat pagi Ibu Dona. Shalom, apa kabar pagi hari ini? Ibu Donanya belum menjawab. Shalom Bu Dona. Atau mungkin Ibu Deborah, boleh minta tolong kepada Ibu Deborah. Selamat pagi Bu Deborah. Ya, Ibu Deborah, shalom, selamat pagi. Ya, Apa kabar? Shalom. Puji Tuhan. Senang melihat Ibu Deborah pagi hari ini bersama kami. Maaf saya off kamera ya Pak. Gak apa-apa. Baik. Ya, terima kasih Bu Deborah. Baik, nanti doa berkatnya kami kembalikan ke Pak Pastor Otto ya. Bapak Otto nanti kembali ke doa berkat. Baik, saya lihat ada Ibu Stefani yang sudah resen dan mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Bu Stefani. Shalom semuanya. Terima kasih banyak Pendeta Otoli. Nanti mungkin saya juga akan sharing tentang bagaimana harusnya seimbang antara iman ya sama logika, karena dari kejadian saya itu banyak terjadi iman dan logika ini. Terima kasih semua doanya. Saya sudah sampai di Jepang dan kemarin sudah merayakan ulang tahun Mama juga, dan mengenang kepergian Papa saya 3 tahun. Puji Tuhan semua lancar. Walaupun Mama saya ada di Jepang, tapi kakak dan adik saya yang melakukan, kita mengadakan pengucapan syukur untuk mengenang kepergian Papa saya yang sudah jalan 3 tahun. Dan saya mau bersyukur terus sampai detik ini Tuhan memberikan saya kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Nantinya pada tanggal 7 April kita akan merayakan Paskah dan Jumat Agung. Kiranya rencana Tuhan yang indah, saya juga akan bisa beribadah bersama keluarga untuk betul-betul tahu bahwa Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang sangat baik sampai mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Ya, terima kasih itu aja Pak Hendro. Terima kasih Bu Dona untuk mendoakan. Ibu Deborah. Oh ya, Ibu Deborah, maaf. Oke, thank you Bu Stefani. Ada yang lain yang mau didoakan pagi hari ini?
Oh, puji Tuhan, haleluya, semua dalam keadaan baik. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, Ibu Deborah, silakan. Baik. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini semua kami boleh dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan begitu luar biasa kasih-Mu menyertai dan mengiringi kami. Dan mengawali hari ini Tuhan, jika Tuhan sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan pada pagi hari ini, kami boleh dibawa naik ke hadirat-Mu, kami boleh semakin merasakan betapa kami membutuhkan Engkau setiap saat, setiap waktu Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah semuanya menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mendasari kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami tetap terus dikuatkan, diteguhkan, dan kami tetap boleh hidup seimbang, seturut dan selaras dengan kehendak-Mu. Jadikan kami orang-orang yang tetap terus di dalam keseimbangan, baik dalam segala hal apapun, sehingga kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu, Pastor Ottoli yang sudah memberkati kami semua. Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan kasih setia, hikmat, pewahyuan yang lebih lagi melalui hamba-Mu, semakin Tuhan boleh menjadi berkat baik di gereja, di lingkungan, dan dimanapun beliau berada. Berkati anak-anak dalam studi, juga istri dan seluruh keluarga besarnya. Kami taruh sepenuhnya hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya bahwa dengan kesehatan, kekuatan yang menjadi bagiannya, mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan GWG di tempat ini. Kalau kami boleh tetap terus eksis, kami boleh tetap dalam satu persekutuan yang indah di dalam hadirat-Mu. Engkau memberkati Tuhan persekutuan ini. Lewat GWG banyak orang mengenal Engkau, merasakan mujizat dan keajaiban-Mu yang terus terjadi. Karena kami tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam lingkup ini, komunitas ini Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mempedulikan satu dengan yang lain. Sehingga Bapa, ruang dan waktu tidak membatasi kami, tetapi kasih setia Tuhan terus mempersatukan kami. Berkati komunitas ini, baik Pak Hendra, Pak Hendro, Pak Bobi, bahkan kami juga ingat Pak Rama yang sudah sekian lama tidak bersama dengan kami. Tuhan, hamba-hamba-Mu yang boleh menjadi pengurus dalam GWG ini, Tuhan berkati mereka. Keluarga lepas keluarga semakin diberkati Tuhan. Karena setiap jerih lelah yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Berkati anak-anak, istri, dan seluruh keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, saat ini secara khusus Tuhan, kami menopang untuk Ibu kekasih kami Tuhan, kalau sampai saat ini kami melihat mujizat demi mujizat terjadi atas Ibu Stefani. Kami tahu Tuhan, karya-Mu yang sungguh luar biasa itu. Betapa hebat dan dahsyatnya Engkau. Kalau dalam kondisi yang secara manusia tidak bisa kami pikirkan dan tidak kami bayangkan. Tetapi Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, mukjizat demi mukjizat itu sudah Tuhan nyatakan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kalau Ibu Stefani juga dalam keadaan fit, sehat, jasmani dan rohani, kami percaya Engkau akan terus melimpahkan kekuatan yang ekstra atas hamba-Mu. Terus Tuhan berikan semangat yang kuat dan hati yang gembira, karena itu sumber menjadi obat bagi tubuhnya. Kami bersyukur Tuhan kalau beberapa waktu semua boleh acara dan doa-doa yang sudah dinaikkan Tuhan sudah menjawabnya. Kami bersyukur untuk ulang tahun, kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah dikerjakan. Tuhan terus memberkati orang tua, keluarga besarnya, bahkan anak-anaknya. Mereka yang dalam studi, Tuhan juga menolong dan menyertai. Kami juga bersyukur Tuhan untuk suami terkasih yang tetap terus setia, mengasihi, mendorong dan mendoakannya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Pak Edward dengan segala kesehatan
merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya keluarga ini Tuhan boleh merasakan berkat dan penyertaan Tuhan karena ada orang-orang yang mendukung dan mensupportnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga ini ke depannya, bahkan secara minggu-minggu ini pun Tuhan kerinduan-kerinduannya Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan memberkati seluruh keluarga besar Ibu Stefani dan Pak Edward. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk hari Jumat nanti, ibadah Jumat Agung. Biarlah hari-hari ini Tuhan, semua kami boleh mengenang, mengingat betapa Engkau sengsara hanya untuk menebus dosa kami. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami tetap terus mensyukuri karya-Mu yang ajaib itu bagi kami. Dan kami percaya kalau dunia pun mengakui hal ini, biarlah ya Tuhan kami semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Dan biarlah ya Tuhan kami juga berdoa saat ini, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa kiranya damai sejahtera shalom itu terjadi di atas negeri kami. Shalom untuk Indonesia, shalom untuk bangsa yang kami cintai, di mana kami boleh ada di dalamnya. Demikian juga untuk bangsa-bangsa lain, bahkan saudara-saudara kami, lingkungan kami, dimanapun Tuhan, kiranya damai sejahtera itu melingkupi mereka. Dan berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada, Tuhan juga memakai mereka, para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mereka boleh takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk situasi politik yang ke depan ini kami tetap percaya semua aman dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap aparat pemerintah yang Tuhan boleh pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah di mana kami ada, di mana kami tinggal, kami tetap terus berdoa untuk lingkungan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya Bapak, kami akan mengawali, memasuki setiap kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan. Tuhan Engkau yang menyertai, melindungi kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur persekutuan yang indah, kami menikmati pujian penyembahan firman Tuhan di pagi hari ini, semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, hari ini kami percaya, hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan kami. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Yang sedih, Tuhan hibur. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Dan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah pertolongan itu segera datang kepada mereka. Terima kasih, jemaat, Bapak Ibu sekalian. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saatnya kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Kasih anugerah yang sempurna daripada Bapa kita di surga. Panggilan keselamatan, kehidupan kekal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kita dan terus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Deborah dan juga terima kasih Pastor Otto. Ya, saatnya kita mau berfellowship sampai jam 7 nanti. Dan saya mau minta tolong kepada Ibu Rosa untuk bantu kami pagi hari. Shalom Ya, silakan. Ya, teman-teman. Hari ini pembahasannya menarik ya. Terima kasih Pendeta Otto. Saat ini kita mau buka ruang fellowship buat yang mau bertanya atau mau bersharing. Boleh saya persilakan teman-teman yang ada mau bersharing mungkin ya Ibu Stefani. Ya, silakan. Mau bersharing tentang iman dan logika tadi ya sepertinya ya. Ini contoh yang bagus nih yang dalam hati saya ada mau bertanya sebenarnya apa contohnya. Nah, sekarang sepertinya saya udah dapat nih contohnya. Silakan Ibu Stefani. Ya. Terima kasih Sis Rosa.
Ya. Pendeta Otto, terima kasih banyak ya atas firman Tuhannya, luar biasa. Karena memang banyak sekali yang salah paham antara iman dan logika. Seperti saya terkena kanker stadium 4, saya tetap gini, saya mempercayakan semua ini atas kehendak Tuhan yang luar biasa dan rencana Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya tidak semerta-merta, karena kita punya Roh Kudus ya. Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu kuasanya sama seperti Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Itu sama, Trinitas. Tetapi dalam keadaan kita di dunia, kita juga harus punya hikmat. Kita harus pakai logika. Bukan berarti kuasa Roh Kudus itu tidak bisa menyembuhkan langsung. Cuman dokter itu juga kepanjangan tangan Tuhan. Kadang-kadang banyak orang yang tahu ini kuasa Roh Kudus, terus habis itu ada dia bisa dikasih anugerah menyembuhkan, terus nggak pakai logika, langsung bilang aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Maksudnya ada hal-hal tertentu yang dokter yang harus lakukan. Makanya saya di sini terus menyatakan bahwa bukan berarti kita ke dokter kita nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Karena kita hidup ada di dunia. Jadi kita juga pakai cara dunia gitu. Cuman rencana Tuhan yang terjadi itu menguatkan kita. Itu kehendak Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja, kasih tahu manusia-manusia yang belum percaya Kristus bahwa kalau kita terus bersuka cita karena kita pegang Tuhan Yesus kita dalam segala hal sakit penyakit, problem kehidupan, kita tetap dipegang Tuhan dan kita bisa menyalurkan tetap sukacita. Tetapi bukan berarti kita yang menyembuhkan diri kita sendiri. Ya kadang-kadang ini disalahpahami oleh banyak orang Kristen bahwa kalau dia sudah punya Roh Kudus itu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Nggak bisa kayak begitu. Ini saya sering sekali mendapatkan, saya sekarang konseling banyak kanker pasien. Yang kemudian malah ada yang dia itu adalah hamba Tuhan. Ada lagi yang jemaat atau pekerja yang setia di gereja. Tetapi salah kaprah. Dibilang bahwa dia sudah bisa menyembuhkan, udah nggak usah tanya dokter lagi. Ini dari gembalanya sendiri. Hamba Tuhan sendiri yang bilang, udah nggak usah ke dokter lagi. Kamu punya kuasa untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jangan salah. Dokter itu juga kepanjangan tangan Tuhan. Jadi di dunia ini, yang tadi seperti pendeta Otoli bilang, harus iman dan logika itu sejalan. Logika jalan karena kita hidup di dunia. Tetapi kita punya iman. Jadi iman itu memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Dalam arti kata, saya di sini setelah melihat ya, Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Karena begini, karena ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan anugerahi kesembuhan tanpa harus lewat dokter. Karena dia mungkin orang yang sangat tidak punya ya. Dalam arti kata, Tuhan mau atau enggak orang yang bukan sepaham, yang artinya mereka muslim atau mereka belum beragama, itu biasanya Tuhan menyembuhkan instantly. Mau memperlihatkan kemuliaan Tuhan langsung. Tetapi bagi kita itu perlu journey atau proses. Nah, di sini kadang-kadang dicampur adukan sama umat beragama Kristen. Bahwa kita punya Roh Kudus, sudah sembuhkanlah aku akan sembuh dan berjalan. Banyak gini, ada yang bisa tetapi ada yang tidak. Harus tetap ke dokter, harus minta pertolongan dokter. Sama seperti orang depresi. Ini saya pernah belajar di Stephen Tong, yaitu counseling Naomi. Sampai satu titik, kalau orang itu matanya buta oleh kegelapan, kadang-kadang kita ngomong ayat Alkitab pun nggak masuk ke otaknya. Dia perlu apa? Pertolongan dari apa? Psikiater. Karena ada hal-hal secara duniawi,
bahwa mood swing atau yang namanya sleepless night, dia nggak bisa tidur, itu harus ditolong dokter. Ya, karena mereka itu menolongnya itu dengan takaran-takaran yang sesuai dengan dia punya badan. Saya juga pernah menerima itu karena saya diperkenankan oleh Tuhan melihat, nih kalau nggak ada Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, waktu kamu kena kanker atau kamu punya masalah, kamu akan di dalam satu kegelapan yang nggak ada hentinya. Nah di sini saya depresi. Secara dunia saya ditolong, dibantu. Saya nggak bisa tidur. 2 bulan lamanya saya nggak tidur sama sekali. Tetapi di sini akhirnya Tuhan memperkenankan saya untuk kepada dokter psikiater untuk memberikan saya obat sleeping pill. Yang akhirnya saya bisa tidur. Lalu kemudian obat depresi. Karena mood swing, karena apa. Tetapi itu kategori dari dunia. Secara jiwa saya, karena saya tidak merasakan hadirat Tuhan Yesus. Yang diperkenankan Tuhan untuk saya lihat, ini loh kalau nggak ada Tuhan Yesus. Ini loh kehidupanmu kalau nggak ada Tuhan Yesus. Saya di dalam kegelapan itu 3 tahun lamanya. Yang saya rasakan seperti zombie, saya seperti mayat hidup. Nggak punya emosi, nggak punya sukacita, nggak punya apa-apa. Tetapi waktu hadirat Tuhan datang tepat 3 tahun, saya merasakan apa? Semangat yang luar biasa. Sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Di sini, memang saya terus habis itu tahu bahwa Tuhan saya itu hadir. Saya tahu, tetapi saya tetap apa? Tahu bahwa kita selama di dunia harus juga hidup seperti orang manusia yang masih di dunia. Kita belum punya kuasa untuk menyembuhkan semuanya. Itu anugerah dari Tuhan. Bukan kuasa kita. Perkenanan Tuhan itu anugerah Tuhan dan keselamatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Tetapi kita juga harus beriman, dalam arti kata dokter yang menangani kita adalah termasuk dari rencana Tuhan dan kepanjangan tangan Tuhan. Dokter psikiater pun sama. Kalau saat di dunia kita masih perlu pertolongan, ya pertolongan manusia. Kadang-kadang manusia itu mencari mujizat-mujizat yang di luar sana, bukan Tuhan. Banyak KKR tentang penyembuhan, KKR tentang penyembuhan badan, fisik. Nah, manusia malah mencari itu, bukan mencari Tuhan. Mencari orang yang bisa menyembuhkan kita secara supernatural. Tetapi dia tidak cari Tuhan. Itu yang sekarang saya tegaskan. Iman dan logika itu jalan bersamaan. Bukan berarti kita punya kuasa Tuhan, kita jadi Tuhan. Banyak sekarang manusia jemaat yang mengikut Kristus, itu kayak begitu. Punya kuasa Roh Kudus. Akhirnya dia mentuhankan dirinya sendiri. Bukan Tuhan. Jadi banyak sekali KKR tentang mujizat Tuhan menyembuhkan. Tetapi kebanyakan mereka memuliakan namanya sendiri. Bukan Tuhan. Maka yang dicari pun bukan Tuhan. Mujizatnya yang dicari. Hamba Tuhan yang menyembuhkan yang dicari bukan Tuhan. Kalau mencari Tuhan, yaitu pertolongan kepanjangan tangan Tuhan, yaitu dokter. Gak semua orang disembuhkan instantly. Semua yang makan apa? Makan daun ini, daun itu sebagai banyak, ada beberapa orang bisa. Tetapi keadaan manusia kebanyakan itu harus lewat pertolongan dokter. Saya mau menyatakan di sini, saya ada penyebaran kemana-mana. Side effect-nya pun kemana-mana. Sampai sekarang bengkak kaki. Muka hancur. Tetapi penyertaan Tuhan sempurna. Karena saya masih dikasih obat. Dan obat itu memperbaiki muka saya, bengkak saya. Saya tetap bertanya kepada dokter. Saya tetap minta masukan dari dokter. Tetapi sebelum saya ke dokter, saya berdoa bahwa rencana Tuhan yang terjadi dan penanganan dokter itu sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Bukan berarti,
Saya puji Tuhan ya, saya sembuh. Amin. Itu karena kekuatan iman. Tetapi gak bisa diteruskan seperti itu. Orang sakit, saya sembuhkan kaki saya, sembuh. Tetap harus ada pertolongan dokter. Jangan pertolongan dirimu sendiri. Itu berarti apa? Kamu udah mentuhankan bahwa kamu tuh bisa melakukan semuanya sendiri. Gak bisa. Tetap harus pertolongan dokter. Tetapi banyak saya juga bisa melihat. Waktu itu ada pekerja-pekerja dari mama saya kebetulan. Mereka orang kecil. Mereka kena kanker, mereka bisa sembuh cuman makan daun yang logam-logaman. Tetapi itu nggak bisa semua orang sama. Ya, malah ada hamba Tuhan yang bilang, udah kamu nggak usah, kamu kan punya kuasa menyembuhkan. Akhirnya apa? Dia meninggal karena dia tidak hikmat. Dia membiarkan tumornya itu sampai 3 kilo di luar badannya. Itu karena apa? Karena nggak berhikmat. Karena mentuhankan dirinya sendiri itu nggak bisa. Tetapi saya bisa mengatakan begini, setiap saya bengkak, saya mau melayani Tuhan, saya ke ibadah gereja, saya menjadi singers. Kenapa saya bisa melompat-lompat? Padahal keadaan saya tidak bisa. Karena di sini Tuhan menyatakan, selama kamu mau melayaniku, maka kamu akan sempurna dalam pelayanan. Tetapi bukannya berarti saya sembuh. Belum. Kalau Tuhan mau menyembuhkan saya dari awal, Tuhan sudah sembuhkan. Semua malah bilang, kamu jangan pikir-pikir kamu gak sembuh, jangan pikir kanker. Saya bilang, Tuhan itu baik. Mengapa sampai detik ini saya masih punya kanker? Ini untuk pasien-pasien kanker yang lain. Karena kalau saya sudah sembuh, mereka kalau saya kasih sharing tentang Tuhan, mereka bilang, kamu udah sembuh. Kami belum. Sampai detik ini, saya masih punya kanker. Karena Tuhan mau ada rencana buat saya menguatkan bagi seluruh pasien kanker. Saya sudah stadium terakhir, tapi masih bisa bersyukur dan bersukacita. Disinilah penyertaan Tuhan sempurna dalam ketidaksempurnaan yang saya alami, dalam kesakitan yang saya alami. Makanya saya selalu nyatakan, kita semua punya problem, mau penyakit, mau problem keuangan, tetapi kita punya Tuhan yang kuat. Dan itu yang membangkitkan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kita nggak pakai pikiran kita sendiri. Kita tidak limit Tuhan itu dengan otak kita. Tuhan itu unlimitless. Jadi jangan punya limit tentang Tuhan dengan otak kita sendiri. Otak kita tuh punya limit Tuhan. Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begini. No. Kita tidak bisa menyelami Tuhan kita. Karena Tuhan kita luar biasa. Maha sempurna, maha agung, the Almighty. Jadi di sini saya Pendeta Ottoli sangat bersyukur karena Pendeta Ottoli membawakan tentang iman dan logika. Karena banyak hamba Tuhan atau juga pengikut Kristus yang menyatakan Tuhan itu dengan pikirannya sendiri. Jadi dia tidak berhikmat bahwa Tuhan menyelamatkan secara misterius. Dia bisa pakai siapa aja. Tetapi di dalam dunia ini sudah jelas. Kalau kita punya penyakit ya ke dokter. Bukan ke hamba Tuhan yang lain untuk disembuhkan. Itu didoakan, yes. Tetapi bukan minta penyembuhan sama hamba Tuhan yang lain. Apa hamba Tuhan yang lain itu dokter. Tahu penyakit kita itu apa. Jadi kanker saya stadium 4, didoakan saja sembuh. Nggak bisa. Kita juga harus usaha. Bukan apa semua doa Tuhan juga memberikan orang-orang di sini punya anugerah masing-masing. Dokter itu juga dikasih anugerah untuk menyembuhkan kita. Bukan hanya hamba Tuhan. Itu jangan salah. Banyak sekali jemaat Kristen yang salah, ngawur. KKR kesembuhan, datang ke hamba Tuhan semuanya. Itu hamba Tuhannya juga kemuliaannya untuk dirinya sendiri. Kalau kemuliaan untuk Tuhan, dia akan nyatakan ini semua kesembuhan dari Tuhan.
Saya akan menguatkan, mendoakan. Tetapi rencana Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, bukan dari saya. Jadi kalau nggak disembuhkan, nggak usah ngambek. Saya udah didoakan sama hamba Tuhan yang kayak gini, kok masih belum sembuh? Tuhan itu punya anugerah. Tetapi memang kita nggak pernah akan mati. Kita akan mati lah. Yang Tuhan inginkan kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu stres kalau kena penyakit. Kita harus terus bersuka cita dan damai sejahtera. Itu aja. Itu kesaksian saya. Terima kasih Pendeta Otoli. Mudah-mudahan saya bisa bertemu kalau saya dari Jakarta. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Stefani. Kira-kira ada tanggapan Pak dari Pendeta Otoli untuk Bu Stefani? Ya, bersyukur ya. Saya rasa kehidupan Bu Stefani adalah kehidupan karena Tuhan ya. Kalau sampai bisa bertahan sekarang semua dengan kita belajar ya, bahwa memang tetap kita tahu bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Kita percaya Tuhan, kita berdoa. Karena gini, sebenarnya kesembuhan itu milik kita orang yang percaya. Ya, kesehatan itu milik kita orang yang percaya sebenarnya. Tapi Tuhan memberikan kita kesehatan itu milik kita. Tapi kalau sakit berobat, ya itu yang dilakukan oleh Stefani. Nah, kita doakan Stefani tetap sehat dan sembuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Otoli. Baik, teman-teman ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Silakan, mumpung nih. Ini hari ini tentang keseimbangan dalam kekristenan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bu Vivi ada? Bu Vivi. Halo, shalom. Terima kasih Pak Otoli. Sebenarnya saya nggak mau bertanya. Tadi sudah pikir saya cari dulu. Saya mau cari Opa Oni. Opa Oni mana ya? Semalam dia ulang tahun soalnya. Wah, happy birthday. Jadi mau ngucapin, Opa Oni, happy birthday. Nggak ada orang. Ada itu namanya itu kalau tidak salah itu house officer, bukan tah? Mana? House officer kayak Pak Hendra bukan ya? Pak Hendra ya? Aku itu. Oh, kemudian ya udahlah. Ntar di Japri. Di Japri. Terima kasih banyak Pak Pendeta Otoli. Sama-sama niasnya sama Babe ya. Terima kasih banyak juga buat si Stefani yang selalu nguatin kita ya. Ya betul sih, memang kita itu harus balance ya. Nggak balance kayak saya nantinya di mereng-mereng terus. Polisi ketawa. Jadi itu harus konon harus balance ya. Tidak ada komen apa-apa, tapi terima kasih banyak buat share firman-Nya luar biasa. Jadi kita bisa diingatkan lagi untuk selalu balance ya. Thank you banget, Tuhan Yesus memberkati. Love you. Thank you. Oke. Bu Lisa, silakan ada tanggapan lagi. Ya, shalom semuanya. Terima kasih hamba Tuhan, Pak Otoni yang sudah menyampaikan firman Tuhan, logika dan iman ya. Yang seperti tadi Bu Stefani mengatakan, ya itu terjadi dalam setiap kehidupan kita harus seimbang. Kalau nggak seimbang, repot karena masih di dalam dunia. Kecuali udah di alam kekekalan, itu nggak ada lagi. Tapi saya sangat bersyukur. Jadi kita belajar ya arti keseimbangan, yaitu tadi saya bilang di setiap orang apapun yang kita hadapi di dalam komunitas apapun, belajarlah mengerti arti keseimbangan dengan berbagai karakter orang. Ya, kenapa? Setiap karakter yang berbeda membentuk kita. Di dalam kita bisa menimbulkan 9 karakter buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Karena di dalam hidup kita ada kasih, diakhiri dengan pengendalian diri. Jadi kita dari berbagai macam sifat. Begitu juga di dalam dunia ini. Kita bisa juga, Tuhan kan pasti memberikan kita seorang penolong namanya Roh Kudus. Arti Roh Kudus itu penghibur, penolong. Dan mengenai juga mujizat-mujizat Tuhan, apakah terjadi? Terjadi. Tuhan sudah melakukannya semasa dia hidup. Tapi kita masih hidup dalam dunia ini, kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi juga harus pakai logika. Gitu loh.
Kalau Tuhan mengatakan hiduplah di dalam kekudusan. Kekudusan seperti apa? Pengendaliannya kita. Free will-nya kita. Ngerti? Jadi kalau kau beriman itu seperti apa? Kemarin baru diajarkan. Bersyukur ya kita di GWG itu yang komunitas yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Kalau kita mau duduk diam-diam, mengerti arti GWG itu General Worshiper itu artinya penyembah yang tulus itu seperti apa? Ya, harus lewat proses, nggak bisa instan gitu loh. Segala sesuatu nggak bisa instan. Jadi kalau ngeliat orang nanti kalau nggak disembuhkan, jangan kaget. Kalau orang tiba-tiba disembuhkan dengan mujizat Tuhan, nggak usah kaget. Perhatikan, itulah Tuhan selalu janjikan yang terbaik dalam hidup kita. Saya selalu bilang ini, kenapa ya orang udah berapi-api melayani Tuhan, toh dia jatuh-jatuhnya mati juga, meninggal juga gitu loh. Sekarang saya tanya, Lim Sauliang meninggal nggak? Meninggal. Orang begitu pengaruh meninggal nggak? Meninggal. Orang yang miskin meninggal nggak? Dia meninggal juga. Karena saya lihat gini loh, waktu masa COVID ada satu orang gelandangan gitulah. Tapi ini orang kok nggak kena COVID, dia sehat aja di pinggir jalan selalu dia lalu lalang nggak hidupnya nggak bersih, tetap aja dia hidup. Terus saya bilang, Tuhan kita yang jaga begitu aja kok ada yang kena COVID mati, dia nggak mati-mati. Saya bilang kok begitu ya. Tuhan tidak pernah jawab benar atau tidak, tapi Tuhan kasih kita hikmat. Artinya semua kebenaran firman Tuhan itu pasti menuju kebenaran yang sempurna dan hakiki. Tidak bisa dinilai dengan otak pikiran kita. Tidak bisa. Tapi kita bersyukur karena kita kasih karunia Tuhan, kita ditebus, kita diberikan sesuatu yang luar biasa untuk melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan. Akhirnya orang itu meninggal juga. Mau seperti apa juga meninggal. Contoh Ibu Stefani. Jangan heran kalau nanti orang bilang, kok dia nggak dimujizatnya, nggak disembuhkan. Saya nggak pernah memandang itu, tapi di dalam Ibu Stefani saya belajar satu hal. Orang masih bisa tetap fight, semangat. Dia masih bisa tetap melayani Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau kita dalam posisi seperti beliau, bisakah demikian? Dan Ibu Stefani juga nggak serta-merta bisa langsung begitu, nggak juga. Bayangkan 3 tahun loh sampai makan obat psikiater dia. Itu sesuatu yang Tuhan akan membuat sesuatu kita proses ke arah perbaikan yang seperti apa. Bukan perbaikan kesembuhan, itu bukan juga. Apa? Mau mengajarkan kita tentang melihat kemuliaan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Terus ada yang tanya gini, masa Tuhan lu gila mau lihat kemuliaan aja penuh penderitaan baru kemuliaan Tuhan dinyatakan? Gitu loh. Ya toh? Sekarang saya tanya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tanya. Seorang anak gadis, dia mau merasakan melahirkan itu seperti apa? Nggak bisa kamu bersandiwara bercerita lalu oh melahirkan begini-begini, nggak bisa. Kecuali engkau yang pernah merasakan melahirkan. Benar nggak? Operasi itu seperti apa? Jadi semua proses itu harus kita alami. Ada seorang pendeta mengatakan itu. Kita selalu berdoanya begini nih. Tuhan berikan saya kekuatan. Berikan saya penghiburan. Berikan saya kelegaan. Benar nggak? Kita kan doanya begini kan? Oh, pendeta itu sangat memotivasi saya. Benar saya merasakan. Jadi jangan takut juga kalau berdoa. Ya pasti ada sesuatu. Dia begitu. Waktu saya berkata Tuhan berikan saya kekuatan. Tahu apa yang terjadi? Tuhan kasih saya ada sesuatu pergumulan yang begitu berat. Tapi di situ saya bisa merasakan kekuatan Tuhan. Waktu dia berkata Tuhan berikan saya kelegaan. Di saat dia tekanan kesesakan menghimpit. Sampai dia bisa dalam hatinya lega dan penuh sukacita. Yaitu seperti teman kita Bu Stefani mengalami. Setiap orang, bukan Bu Stefani, setiap orang kalau merasakan kekuatan Tuhan, kelegaan, sukacita, pasti ada proses di dalamnya. Enggak tiba-tiba dia diam-diam dia lagi happy-happy. Tuhan berikan saya sukacita. Apa yang sukacita? Orang diri lagi sukacita. Bener nggak? Sakit kepala migran, Tuhan berikan saya biar enak, nyaman kepala saya. Kalau nggak sakit kepala, lu gimana nyaman? Mau merasakan kenyamanan itu, kebaikan itu dari mana? Yaitu semua proses. Jadi sangat bersyukur. Kan saya sudah berkata, nikmatin setiap proses Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna sekalipun di tengah badai. Di tengah badai itu perkataan Tuhan loh. Sekalipun di tengah badai, di dalam lembah kekelaman.
Tuhan gak bilang di dalam jalan yang terang aku menyertai engkau. Enggak. Di dalam lembah kekelaman pun antara hidup dan mati penyertaanku sempurna untuk kamu. Itu yang tidak diberikan oleh dunia. Perhatikan. Dan juga aneh. Perhatikan. Makanya Bu Stefani bilang itu. Kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan bisa lewat dokter. Tahu dokter bisa diinjili. Lewat profesi dia. Perhatikan. Kalau dia sudah vonis kita, kayaknya ini udah gak bakal hidup lagi. Percaya dah gak bakal hidup. Dari segi kedokteran medis itu gak bakal hidup. Udah 99% itu nggak bakal bisa dia hidup. Oh enggak. Selnya udah habis semua. Itu dia yang tadi Bu Stefani bilang. Kenapa harus juga melihat kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan supaya banyak orang bisa mengalami penyelamatan jiwa, melihat kemuliaan Tuhan, betapa hebat dan besarnya Tuhan kita. Satu dokter, ya kalau nggak salah itu terkenal lah. Ya, itu dia bisa percaya Tuhan, sampai dia bisa membawa bangun gereja, sampai dia menjadi penginjil. Ya, dari situ dia orang yang hebat, pintar, segala-galanya pakai logika. Taulah kalau udah lulusan Jerman mah mana mungkin dia pakai hati, pakai logika. Segala sekali desain dihitung dengan teliti. Begitu ada satu pasien yang dia lihat, kalau dia lihat nggak mungkin loh, tapi pasien ini orang di dalam Tuhan. Yang tadi Ibu Stefani mengatakan dia juga ke dokter, dia juga beriman. Perhatikan. Tahu apa yang terjadi? Dokter itu sampai dia balik lagi, itu penyakitnya bisa baik semua. Apa yang dia cek lagi secara medis nggak ada. Itu dokter bingung loh. Dokternya bingung loh, kok bisa ya? Nah itu dia bilang, berbagai cara Tuhan bekerja. Lagi jangan kau minum obat lagi. Beneran. 2 minggu setelah dia ketemu sama pendeta itu benar mati dia. Udah sembuh memang dia. Total sembuhnya. Ya seharusnya umurnya masih bisa panjang kalau dia berobat. Tapi karena dia tidak berobatnya benar mati, memang sembuh benaran. Pendetanya nggak salah, benar sembuh dia, total. Artinya apa yang sampaikan kepada kita? Kan Tuhan kasih kita hikmat. Nah, itu yang dibilang tadi sama Bu Lisa, sama yang bersaksi sebelumnya tadi. Kita itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya, bahwa kalau sakit sama seperti ini. Saya percaya saya mau sehat. Saya mau umur saya 120 tahun. Ya, sehat, kuat, gagah perkasa. Tapi coba lihat makannya hari-hari. Gorengan dia makan, nggak pernah olahraga, makan daging babi terus, diganti-ganti, saksang, panggang, semua dia makanin. Ya bagaimana bisa berumur 120 tahun? Wajarlah sakit. Kenapa? Kan antara iman percaya bahwa saya sehat, saya kuat, saya percaya Tuhan, sembuhkan, angkat semua sakit penyakit saya, yes, itu imannya dia. Tapi ketika dia tidak jaga kesehatannya, itu doanya itu juga menjadi apa? Menjadi tidak maksimal. Bukan Tuhan tidak mau dia hidup sehat panjang umur sampai 120 tahun. Tetapi kehidupannya dia tidak bisa kendalikan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi untuk Pak Hendra, percaya 100% kepada mujizat Tuhan, tapi percaya juga logika kita Tuhan berikan pertolongan. Dokter juga bisa dipakai Tuhan. Nah sekarang, kalau saya mau sehat, saya sakit, saya berobat, saya sehat. Siapa yang menyembuhkan saya? Iman saya berkata bahwa yang menyembuhkan saya adalah Tuhan. Dokter itu hanya perpanjangan tangan Tuhan saja. Tapi kalau saya sehat, saya harus katakan, bukan saya kata, iya saya sembuhkan dokter itu. Tidak. Sebagai orang percaya, saya harus katakan apa? Saya sembuh oleh karena Tuhan. Rumah sakit, dokter hanya perpanjangan tangan. Bukan mereka menyembuhkan saya. Yang menyembuhkan saya adalah Tuhan. Melalui siapa? Melalui mereka. Melalui dokter. Melalui obat yang saya pakai. Itu saja mungkin Pak Hendra yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makin seru nih kayaknya. Ibu Lisa juga pasti mau menambahkan nih kayaknya. Ayo silakan Bu. Masih ada waktu 5 menit. Ya, saya tambahkan lagi. Tadi Pak Hendra ngomong punya, ya gitu. Saya juga yang tadi mau bertanya begini. Tapi memang udah kenyataan udah lihat. Tadi Bapak sampaikan firman Tuhan tadi mengatakan iman sama logika itu harus jalan emang. Kalau enggak Tuhan ngapain kasih kita logika, kasih kita pikiran. Benar, ngapain diciptain pikiran? Coba saya tanya. Ya, kalau udah pakai iman plus secara roh begitu terus permainannya roh lu lama jadi dukun. Dukun itu nggak pakai logika loh. Saya kasih tahu loh. Dukun itu nggak pakai logika, ngeramal nggak pakai logika dia. Tapi Tuhan justru kasih kita logika dan juga jangan terlalu 100% logika karena kita hidup adalah anak-anak Tuhan. Kita masih tahu udah dibilang masih di bumi. Perhatikan nanti kalau di kerajaan surga, di kekekalan,
Tidak ada seperti di bumi ini lagi, nggak ada kawin mengawin. You pakai pikir-pikir lagi, nggak ada. You pakai free will nggak ada lagi. Apa yang mau free willin di dalam Tuhan? Kan ceritanya gitu. Ya toh. Jadi saya bersyukur ada satu ilusi orang banjir, dia naik ke genteng, udah banjir naik nih airnya ke genteng. Itu juga lucu, naik ke genteng. Orang tetangga semua udah pada ngungsi. Lu jangan di sana, ayo ikut kita naik kapal ini, kapal kecil perahu ini, apa? Ayo kita ngungsi. Enggak, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Dia naik sampai ke genteng, air naik. Dia berdoa, terus ada perahu, ada kapal kecil lewat. Kalau bilang perahu kecil lah lewat, ayo sini saya bantu. Nggak usah. Naik lagi airnya, datang lagi satu. Nggak mau. Saya percaya Tuhan pasti. Wah, dia jerit haleluya. Mungkin ya percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Ya kayak KKR aja lu. Ya udahlah terserah lah, lewat mati dia. Tahu kalau ilustrasinya itu meninggal orang. Dia tanya Tuhan, kenapa saya nggak diselamatkan tuh sampai saya meninggal? Katanya Tuhan bilang, saya sudah memberikan kamu keselamatan dan saya sudah ada suruh orang perahu datang untuk tolong kamu. Kamu lewatin. Ya tadi Pak Auto bilang, dokter itu perpanjangan tangan Tuhan. Saya ada spesial, saya perkenalkan. Ini ada satu dokter. Ini kan mungkin kayak zaman dulu tadi Pak Hendra bilang Tuhan tumpang tangan langsung sembuh. Tapi Tuhan juga ada bilang coba kamu cek ke tabib atau ke imam kemana supaya kamu dinyatakan juga. Dokter, saya juga ada satu hamba Tuhan begitu, dia selalu kakak dan memberikan kesembuhan. Kalau kalian udah sembuh, coba cek lagi ke dokter kesehatan kalian. Bener nggak kalian sembuh? Ngerti nggak? Itu, nah saya bilang itu hebatnya Tuhan kita. Jadi benar firman tadi disampaikan, coba dan dirasip. Iman dan kita punya logika harus sejalan. Nggak bisa. Ada orang bilang apa dia salah dia 100% pakai iman? Nggak juga. Tapi juga ingat, nggak semua harus begitu demikian. Dan tadi Pak Pandra mengatakan ada kok apa bilang orang meninggal jalankan juga. Di akhir ini juga bisa ada, bisa juga. Nggak salah. Tapi ingat, apa demikian Pak, iman itu kan Tuhan yang bekerja. Bukan kita loh. Saya ada sedikit kesaksian, waktu yang sangat sedikit, singkat. Waktu hari apa saya ke puncak, Pak. Waktu pagi sebelum saya ke puncak, adik sepupu saya mimpi, Kak, kamu ini loh, saya mimpi kamu meninggal loh, Kak. Kalau orang Chinese kalau mimpi meninggal kan panjang umur. Saya nggak peduli. Saya orang emang nggak gitu pantang-pantang punya kalau gituan. Udah, saya berangkatlah ke puncak sama teman saya kebetulan hamba Tuhan juga ya. Waktu mau naik tanjakan ke satu villa, itu saya nggak tahu itu jurang Pak. Ngerti nggak? Nah itu dia yang saya bilang. Pas naik mobilnya mau kok sampai di atas, mau naik lagi, itu lagi turun lagi. Mobilnya itu saya pikir, waduh ngeri banget. Aduh, tapi gelap, kita nggak tahu ada apa. Saya kan rumput-rumput yang nggak masalah. Lalu merosot juga rumput kan, saya pikir ada apa-apa. Gelap, hujan. Apa yang terjadi? Lihatlah, itulah yang dia bilang, itu yang dibilang Tuhan bekerja itu demikian. Demikian lewat siapa? Nggak bilang Tuhan, jalan, maju, gitu. Enggak juga. Itu mobil, ayo lancar, naik dalam nama Yesus. Jalan itu mobil. Enggak juga. Nah itu, airannya yang nyetir itu namanya Pak Heru. Pak Budiman di depan dia. Udah kita turun. Karena kita bertiga, Pak Budiman bilang turun, yang tukang nyetir ini, Pak Heru bilang, jangan turun. Aduh, tapi ini udah naik, merosot lagi, ngeri banget begitu loh. Terus takut bebannya berat, akhirnya Pak Budiman turun nih. Udah turun. Karena Pak Budiman turun, saya turun. Ngerti nggak? Sama istrinya nih turun bertiga. Tahu Pak, apa yang terjadi Pak? Pak Budiman lihat ke belakang Pak. Namanya gelap, hujan-hujan, gerimis, lihat ke belakang lah Pak. Sampai kita mau nangis. Sampai keringat dingin, 30 cm lagi, you turun lagi, itu mobil masuk jurang. 30 cm Pak Hendra, bayangin tuh. Gila nggak? Itu baru kita ngerti artinya bagaimana di pekerjaan Tuhan kalau menurut akal manusia. Apa yang terjadi Pak? Saya tanya dalam keadaan begini, banyak loh Pak orang lalu lalang loh Pak. Banyak Pak. Nggak ada yang mau bantu untuk tangani kita punya mobil yang begini. Ada satu bapak-bapak naik motor, pakai jas hujan, masih kita hujan basahan. Dia turun, dia bantu kita Pak. Itu bapak. Tunggu ya, dia turun, dia taruh ganjelin batu, dia cari batu, mana ada batu, dia masih mau loh Pak cari batu loh Pak. Bayangin tuh orang kayak begini, coba mengurusin yang begini. Dalam hati saya kita anak Tuhan, kalau ada mobil kejadian gitu, you mau bantu hebat, saya kasih tahu. Ayo jujur deh Pak, kalau ada pendeta duduk di sana semua, hujan ada kejadian mobil begini, kalian mau turun bantu keren.
Udah, nggak usah ngomong dulu deh. Itulah namanya tangan Tuhan bekerja. Akhirnya itu orang bawa batu, cari batu. Dia ganjel, Pak. Udah ganjel naik, turun lagi. Tapi terganjel mau batu. Terus kita disuruh, Bapak, Ibu jalan aja ke atas. Jalan ke atas. Karena saya takut. Ini kalau jalan ke atas, istrinya ikut saya. Kalau lakinya masuk jurang, gimana? Matilah kita. Gitu loh. Akhirnya kita naik sama Pak Budi ke atas. Itu mobil pelan-pelan nanjak, Pak. Terus langsung naik. Bayangkan, Pak. Bayangkan saya waktu dia begini-begini. Saya bilang, Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Gemetar berdoa. Pas mobilnya udah naik. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang saya tanya. Itu pekerjaan iman atau logika? Perhatikan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Sekarang saya tanya. Kalau Tuhan belum waktunya kamu meninggal, ada caranya dia. Jadi nggak usah pakai pikir-pikir, oh gini. Saya tanya, kalau tadi itu orang Bapak itu nggak nolong kita, itu siapa sih Bapak itu? Coba saya tanya. Itu siapa? Bapak itu mau nolong kita. Siapa? Banyak yang lewat kok. Kenapa nggak mau nolong? Saya tanya, belum tentu mobil pendeta lewat situ mau nolong. Anak-anak Tuhan. Coba saya tanya deh. Jujur jawab, Pak. Kita semua. Hujan-hujan. Ya. Mau nggak nulung bantuin mobil yang gitu udah naik turun begitu, mau bantu nggak? Ayo, tapi itu yang namanya pekerjaan Tuhan. Sampai pendeta itu bilang itu adalah utusan Tuhan, malaikat Tuhan yang Tuhan panggil untuk menolong kita. Jadi ada caranya Tuhan. Perhatikan, itu yang namanya caranya Tuhan. Itu bukan logika lagi. Kalau pakai logika nggak ada yang mau bantu. Ayo, kalau mau pakai logika nggak ada yang bantu, Pak. Ayo, Pak. Itu hanya butuh hati yang benar-benar kalau lihat orang kesusahan dia turun dia bantu. Itu pun digerakkan Tuhan. Perhatikan, itu digerakkan Tuhan. Sampai saya merinding, saya baru lihat. Nah, ada lagi tuh satu pendeta mau ngikut lagi yang udah tua. Terus ada lagi satu anak muda mau ngikut juga, ibu-ibu kayak Bu Rosa, mirip. Dia single, dia mau ikut juga. Gara-gara itu hari itu nggak ikut, yang ibu ini salah miskomunikasi, katanya bilangnya tanggal berapa. Dia nggak ikut. Waduh, dia marah lah. Oh, kamu gimana sih, kan kamu bilang tanggal segini. Akhirnya saya udah minta cuti, nggak bisa ngikut. Dia pengen ikut yang kayak Ibu Rosa nih, yang cewek nih. Satu lagi bapak-bapak itu bilang, ayolah Pak, bapak pendeta itu kita ngajak, ayo Pak ikut kita Pak suami istri. Dia pinter nyetir. Enggak lah, saya takut dingin. Terus kita kecewa nih berdua nih. Ya, yang itu bapak itu nggak ikut. Yang si Rosa ini kita lupa kasih tahu, salah waktunya, merasa bersalah. Yang Rosa, yang kayak Ibu Rosa ini marah-marah. Tahu kejadian dengan itu, kita bilang puji Tuhan, Tuhan itu baik. Nah itu dia waktu dan rencana Tuhan. Kalau itu kayak Ibu Rosa itu ikut, dia nyetir mobil kagak bisa, masuk ke tempat kita begitu, bukan jatuh ke jurang. Bener nggak? Yang bapak-bapak itu udah tua gitu, udah 70 lebih ini kalau nyetir mobil begitu, bukannya kena masalah. Nah itu dia. Jadi bersyukur semua ada waktunya Tuhan. Itu aja sedikit kesaksian saya. Ya. Wah, makasih ya kesaksiannya luar biasa. Puji Tuhan. Senang sekali dengernya. Aduh, sampai deg-degan saya dengar 30 cm. Aduh, deg banget. Ya, Tuhan baik ya. Baik, sudah jam 7. Saya kembalikan ke Pak Hendro. Silakan Pak Hendro. Ya, terima kasih Ibu Rosa yang sudah memberikan pelayanan pagi hari ini di fellowship-nya ya. Thank you, Tuhan Yesus berkati Ibu Rosa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Otoli yang sudah memberikan pelayanan pagi hari ini di Genuine Worshipers of God. Sehat selalu, bahagia bersama keluarga, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Otoli. Dan jangan bosan-bosan kalau nanti kami undang kembali untuk sharing kembali ya Pak. Terima kasih Bapak. Baik, saudaraku, kita sudah di penghujung persekutuan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk saudaraku semua yang sudah berpartisipasi untuk hadir di GWG pagi hari ini. Dan kita akan menutup persekutuan kita dalam doa. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Vivi untuk bantu tutup dalam doa. Bu Vivi, silakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Engkau sudah mempertemukan kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, sukacita kami ada dalam Kristus. Terima kasih buat share firman. Biarlah itu jadi rema dalam hidup kami dan menjadi pelaku kami
kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pertemukan kami besok pagi lagi dengan suasana yang jauh lebih indah dan jauh lebih berkeluarga dan jauh lebih menyenangkan Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati kami kemanapun kami melangkah hari ini, baik yang kami mau keluar, Kau bertemu kami dengan orang berbawa keuntungan buat kami, dan kami juga berdoa Bapa buat kami yang ada di mengadakan aktivitas di rumah juga, Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih semuanya, sampai Terima ketemu kasih semuanya. besok. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Saugul sama David. Saudara Pak. Saugul. Sampai kaya ini siapa Pak Yeremia ya? Sampai Ya. kaya. Pak Yeremia. Pak Yeremia ya? Ya. Terima kasih ya Pak.